Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kita muliakan Abi dari Mudi Mesra Samalanga beserta rombongan, pada seluruh dewan guru Agam dan Minang, para majelis taklim dan seluruh santriwan dan santriwati yang manteng sedia untuk ikuti setiap aktivitas yang Nabi dayanya. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kumanteng yang kali kita cita-citakan dari awal Nabi hanya rencana untuk pengajian dengan Nabi ke padu pun yang kau ikut dia golong corona yang golong kopi je pun. Bahkan ada edarkan melalui media-media bahawa Abi akan langkah kena kebetulan koronnya ke Abi berhalangan karena tadi Abi ke buru-buru jauh Medan kata dengan Abi yang ya, alhamdulillah dengan izin Allah, sehubungan dengan kucing bank sida bunuh mulai poh sekurang sampai poh setengah 11. Alhamdulillah, Abi juga ikut andil dalam meresmikan bank bersama Wakil Bupati Bunuh. Maka alhamdulillah, Abi pada uro yang sangat mulianya katuk di tengah-tengah gedanya untuk memberikan beberapa mau'izah. Mudah-mudahan ini akan menjadi pertimbangan kepada gedanya untuk gedanya realisasikan di dalam kehidupan gedanya siwuro-wuro, dalam gedanya lakukan mubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghematkan waktu, karena aku dalam suasana hujan, kita persilakan kepada Abi untuk menyampaikan beberapa mutiara-mutiara agama kepada kitanya. Kepada Abi kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang hormati Mudir Ma'had Sirajul Huda Al-Aziziyah Abiyah beserta keluarga, juga kepada Ummi Almarhum Walid dan juga serta keluarga, dan kepada seluruh Dewan Guru baik yang putra maupun yang putri, serta adik-adik santri, santriwan dan santriwati, dan para jamaah sekalian baik yang agam maupun yang inam, mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai pembuka pengajian kita pada sore ini, karena hari ini bertepatan tanggal 24 Rajab, yang tidak lama lagi kita bertepatan dengan malam Isra Mi'raj, malam 27 Rajab. Maka alangkah baik pada sore yang berbahagia ini, dalam momen yang sangat barakah ini, kita menyinggung persoalan Isra Mi'raj dalam rangka untuk mengingatkan kita tentang peristiwa besar, peristiwa agung, di mana pada malam Isra Mi'raj itu untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri lebih indah malam tersebut, lebih mulia daripada malam-malam yang lain, sehingga dengan malam Lailatul Qadar sekalipun.
Dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Isra, Subhanalladzi, bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Dalam ayat tersebut Allah mengawali kalimat atau ucapan dengan subhana. Subhana iaitu tasbih. Tasbih, maha suci Allah, mensucikan Allah daripada segala perkara-perkara yang memiliki kekurangan ataupun perkara-perkara yang menjatuhkan Allah sehingga ada prasangka Allah memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Di subhana, maha suci Allah yang telah memperjalan dengan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dalam ayat tersebut oleh para ulama sepakat bahawa asbabun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan Isra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita kaji dalam ayat tersebut, kenapa Allah memulai kalimat dengan kata-kata subhana. Dalam kitab Wa huwa bil ufuqil a'la karangan Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menjelaskan bahawa dimulai surat tersebut dengan tasbih atau subhana, hikmatnya karena orang Arab ketika melihat sesuatu yang ajib biasa mengucap tasbih. Tena satu hal yang ajib, yang mengagumkan, yang membuat tanya tercengang tahu tu, yang dalam agama tanya bersunatkan baca tasbih subhanallah. Jadi orang Arab bertasbih ketika ada perkara yang ajib. Maka karena persoalan Isra itu termasuk persoalan ajib, Rabhan dipatih li akai, maka Allah Ta'ala ni awali kalam beliau dalam surat tersebut dalam ayat pertama dengan bunyi subhanalladzi asra. Yang hikmat bahkan surat Isra awali dengan tasbih, sehingga tasbihnya letak keutamaan dan fadilah tasbih. Sampai dalam kitabnya disebutkan di antara fadilah tasbih, menyo tatim tasbih tip uro truk siribega, tapi hai becut. Truk siribega tatim tasbih tip uro. Nasabo riwayat, mangkala idza asbaha subhanallah wa bihamdi, siribega tip benga, faqad ishtara nafsahu minallah wa kana akhiru yaumih atiqallah. Barangkasa itim ucap lafaz subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, seribega tip benga nya merumpak keutamaan tanya kata blodro ba Allah. Berarti mufhum kata blodro ba Allah berarti menyo tanya na dosa-dosa kagak pampul ni Allah, kagak pulang bak rod han ge hukum li. Dan getanya menyo meninggai uro meninggai tanya gebi stempel atiqallah. Makna atiqallah orang yang gemerdekakan li Allah. Nyamban fadilah baca tasbih. Jadi tasbihnya letak keutamaan dan fadilah karena inti daripada tasbih dapat suci Allah daripada sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang anagat. Maka karena tanya tatim bersuci Allah, Allah gebalah bersuci tanya daripada kotoran dosa. Tapi baik tasbih leplu lega to paling kurang dari bega tiburo. Itanya ada yang bernilai yang istimewa galak, tapi pangkai hati medebi perle berpre dempu. Jadi mia perle merumpak predikat atiqallah, orang pemerdeka Allah ya tasbih siura dari bega paling kurang.
Dan lu rasa mio kada pu biasa hana memberatkan. Pulam di sisa wate mentang bulan Rajab. Dalam hadis-hadis yang lain nawarid na datang hadis bahwa Allah dalam bulan Rajabnya nepu merdeka hamba dari api neraka dalam hitungan yang sangat le per saah. Kontiuro 3 per saah. Sehingga penalun baca dalam kitab ulama-ulama jamun gelake ba Allah ya Allah menyono pu mati long bulan-bulan Rajab. Pakan gelake bu meninggal dalam bulan Rajab supaya wate mati tanya mengaitamon dalam utaka Allah, orang-orang yang gepe merdeka oleh Allah. Di antara ulama-ulama yang meninggal dalam bulan Rajab antara lain Abu Hanifah, Imam Syafi'i, yang perawi hadis Imam Muslim, Imam Nawawi, dan juga letan ulama-ulama besar yang lain yang ringan meninggal dalam bulan Rajab. Dan juga Abu Talib juga meninggal dalam bulan Rajab. Jadi dalam bulan Rajabnya letak keutamaan yang kadang-kadang itanya lalai. 2. Dan bulan Rajab juga bulan haram yang terasing. Anda tahu makna bulan Rajab terasing? Karena bulan haram yang lain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram nyo miring-iring. Tapi nyo Rajab mekleh. Nyo walau bulan Rajab karab habis belum pegah bacut keutamaan bulan Rajab. Supaya menjadi ilmu kegitannya dan di sisa bulan Rajabnya kita manfaatkan kesempatan untuk tak kejar ketertinggalan danyo dalam beramal. Dan menjadi pengingat untuk tonuku wate tamam bulan Rajab agar kitanya tak pegah persiapan lebih awal. Kasira ulama salaf Abu Bakar Al-Balkhi beliau menyebutkan bahawa bulan Rajabnya adalah Syahrul Zar'i. Rajab Syahrul Zar'i, Sya'ban Syahru Sakid Zar'i, Ramadan Syahru Hasadid Zar'i. Apa makna? Bulan Rajab adalah bulan zuru', bulan menanam, bercocok tanam. Artinya kebaikan yang kita tanam dalam bulan Rajab nya akan dapat hasil di bulan Ramadan. Itanya masyarakat sering kadang-kadang baru mulai buat kebaikan waktu tamu Ramadan. Padahal Ramadan yang bulan panen kan baru tanam, baru tanam tanaman di tamu Ramadan. Ge urang katruk kapai baru tak pula lada. Panen kan kapai kai berangkat. Jadi tak awali kebaikan-kebaikan ke dalam bulan Ramadan mulai dari bulan Rajab. Nya mendang nawate kira-kira menamurotut berbanyak amal kebaikan karenanya Syahrul Zar'i bulan untuk dah cocok tanam. Kemudian bulan Sya'ban intut Syahru Sakiyuz Zar'i, bulan semibu tanaman. Tanaman yang tak pula dalam bulan Rajab tak sibu dalam bulan Sya'ban. Bulan Ramadan baru tak petik hasil dan tak panen. Dan dalam bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab, Allah geganda kebaikan sampai 10 kali lipat. Dan yang perlu diingat, jarang orang sampaikan, kan hanya kebaikan geganda, juga keburukan geganda dosa. Maka mio tanya, hai ta tundro mupan, hai ta tundro pegah gegom, hai ta tundro pubut dosa, usahakan dalam bulan-bulan haram hindari. Dalam bulan-bulan haram baik galak tak menggunjing, dalam bulan haram baik galak tak mengosip, bergosip atau gosip guna gosip gede. Yang punya luar bulan kaji kebiasaan, dalam bulan haram usahakan hindari. Karena bukan hanya pahala Allah gandakan, dosa juga digandakan dalam bulan haram. Ya, yang perlu katanya ingat bersama untuk muhasabah drod. Jadi dalam bulan Rajab, nya bulan katanya memperbaiki amal, bulan katanya tak pergelih drod daripada dosa, bulan katanya tak taubat, maka para ulama anjurkan memperbanyak istighfar dalam bulan Rajab. Di antara istighfar yang bersering tak perbanyak dalam bulan Rajab
setiap bengah dan seput, iaitu Sayyidul Istighfar, pangulai istighfar. Jadi Nabi nak pangulai, Nabi katanya uro nak pangulai, uro Jumaat, istighfar nak pangulai. Tak istighfar biasa, usahakan pangulai istighfar baik tak baca. Cuman 6 ge si uro. Lega bengah, lega seput. Sayyidul Istighfar yang bunyi Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, ya Allah rona polun khalaqtani, rona cipta akan lu. Wa ana abduka, lunnya hambaron. Tak pegat permohonan, tak pegat pernyataan di hadapan Allah. Wa ana abduka, lunnya hambaron. Wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, lun menjanji, lun petruk yang kalau menjanji dengan rona mastata'tu, baik lun sanggup. A'udzubika min syarri ma sana'tu, lun melindung bak rona ya Allah daripada setiap perbuatan buruk yang lun lakukan. Abu'u alayya, abu'u bi ni'matika alayya, lun akui nikmat-nikmat ron lun pakai wahai Allah. Wa abu'u bi dzambi, dan lun akui bahawa lun nak berdosa keron. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ni pampun lun, ana zai pampun dosa kecuali ron. Yang Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang bentuk daripada lafaz Sayyidul Istighfar. Yang Haji Afan itu ditulis pada dengku, tu rumah baca mantang nawate 6 huruf atau 5 huruf tu. Yang Sayyidul Istighfar. Kemudian tak perbanyak lam sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, baca Rabbighfirli warhamni watub alayya 7 ge. Pajan dah baca yang lu subuh dengan lu maghrib. Jadi amalan-amalan terbaiknya tetap jih bak wate lu subuh dengan lu maghrib. Cauro yang Allah ketepu dengan wate sibuk bekerja. Maka hana gebi kesempatan untuk berbanyak amal bak wate-wate cauro. Lu wate-wate fadilah yang utamakan ya Allah menyokan lu subuh menjelang malam. Kan wate kan air rumah. Maladum ka ilum dalam tauro dalam rumah orang. Jadi kalau milup mentaurat dia berkata rumah, lu maghrib baca istighfar Rabbighfirli warhamni watub alayya sambil berjaro. Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 ke. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Yang memandung anjurkan li ulama lakukan dalam bulan Rajab karena untuk mengharap keampunan dosa daripada Allah, yang mana Allah menyukai pengampun dosa dalam bulan Rajab ati tanyo kaglih. Dalam tasawuf gekun takhliyah atau takhalliyah. Makna takhliyah membersih diri daripada sifat-sifat yang hana gol. So awai dapat so isusu ngan dapat gelih gelah le. Nyo gelah balik dapat so kuasup. Kuasup betul kali pi ngam ngapah. Mio hana tarah lam dapat susu kake je ke susu so. Maka untuk supaya susu yang dapat saunyo murni, pergelih hilai wadah atau gelah. Menanke ate tanya, ya galam tahiasi dengan sifat-sifat yang baik, tak puji hilai sifat-sifat hanagot. Maka dalam bulan Rajab, nyo bulan untuk takhliyah, untuk menanggalkan diri daripada dosa, dengan memperbanyak taubat dan istighfar agar Allah ampuni tanyo daripada dosa. Ketika kita bulan Sya'ban, dalam sebuah hadis Nabi ni pegah Sya'ban syahri, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri. Bulan Rajab bulan Allah. Apa makna bulan Allah? Bulan Allah ge obral ubina kebaikan. Bulan Allah ge obral ubina pahala gejuk ke hamba. Dan bulan Allah ge obral bina kemerdekaan daripada api neraka ke hamba. Bulan Sya'ban syahri ke Rasul, bulan lun. Bahkan Rasul ne pegah Sya'ban bulan Rasul karena turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima dalam bulan Syaban. Bulan di mana Allah nak angkat derajat Rasul dalam bulan Syaban. Karena hana amal ibadat yang Allah wajibkan ke manusia yang Allah juga nak kerjakan kedua. Walau berbeza mungkin cara selawat Allah dengan cara selawat tanya. Tapi Allah ni perintah sembahyang, perintah puasa, Allah tidak melakukan puasa dan tidak melakukan sembahyang. Tapi Allah ni perintah selawat kepada kitanya, Allah juga ni bersalawat. Walau Allah bersalawat artinya memberi rahmat. Intiji kata-kata salawat juga Allah gelakukan salawat. Nagakeun istilah Allah gem selawat ke Nabi. Malaikat gem selawat ke Nabi. Maka bulan Syaban gekeun bulan Rasulullah. Karena bak bulan nyan Allah agungkan Nabi kitanya bak bulan Syaban. Maka gekeun Nabi bulan lun. Para ulama geyu perbanyak dalam bulan Syaban bersalawat. Jadi dalam bulan Rajab tanya perbanyak istighfar. Dalam bulan Syaban geyu perbanyak salawat. Pu hikmat geyu perlu selawat dalam bulan Syaban. Supaya akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah bisa tertiru dan termiliki oleh kitanya. Jadi dalam konsep tasawuf, Rajab bulan takhliyah pegelih dosa, Sya'ban bulan tahliyah menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Saat kita Ramadan, tanya kaglih daripada sifat hanagat, kata hiasi diri dengan sifat yang gad, baru dalam bulan Ramadan tanya mampu bertajalli. Maka dalam tasawuf nak lebih konsep takhalli, tahalli dan tajalli. Menyuati kaglih baru saat dah baca Quran dalam bulan Ramadan seakan-akan tanya gekalan ni Allah. Dan ibadat dalam bulan Ramadan dengan penuh kekusyukan seakan-akan tanya dan ibadat di hadapan Allah. Karena ati kaglih. Ati kaglih tak hiasi dengan sifat yang gad baru saat dan ibadat dengan penuh kekusyukan dalam bulan Ramadan. Nyo heboh bulan nyo kesempatan untuk beramal. Malah tak kalen ulama-ulama awal mulai tanggai sarajab ke utamang kalut. Dan lung kalen lang kitab lung baca sejarah ulama-ulama zaman, ulama-ulama salafus saleh yang mulai rajab ke getuk kedai. Kita kan makin bulan Ramadan, makin dah bikin tambah kedai. Ansip kuda yang kanan tambah harak laiku. Dalam bulan Ramadan mengat sibuk kerana letak urung mublau. Dalam bulan Ramadan barang-barang yang hanai mukat di luar Ramadan na urung mukat dalam bulan Ramadan. Jadi mu balik tanya. Ya urung awai getuk usaha dalam bulan-bulan gad untuk perbanyak amal ke akhirat. Itu tak tamah usaha dalam bulan-bulan jero. Mengat gad sibuk debat dan umpak beramal. Hanya kan hanjit yang perlu nak pegah bertata'ah bagi Wate. Silakan minta peng yang halu, hana pupu, kebenarkan dalam agama, malah hana faham menyojroh nit, tapi baik sibuk ngatakan tua ke akhirat. Nyo kira-kira leheboh bulannya, mulai dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ramadan diberi Nabi Syahrul Ummati, bulan ke umat lun. Jadi leheboh bulannya mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Nyo bulan kesempatan tanya untuk beramal. Kemudian yang kedua dalam ayat bunuh Allah juga disebut dengan kalimat asra. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalan. Maksud memperjalan. Memperjalan hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalimat atau kata-kata asranya artinya perjalanan malam. Menyojak malamnya dalam bahasa Arab kun isra atau asra. Menyojak roh na kun asra. Rasa buah hikmat Allah ne perjalan Nabi kitanya bak wate malam karena malamnya wate beribadat. Allah ne perjalan Nabi kitanya untuk Isra Mi'raj bak malam karena malamnya saat umat beribadat dan saat kitanya lebih fokus untuk dan sampaikan hal bak urang malam-malamnya lebih fokus. Nyauro dan pegah haba penting karu. Maka na tradisi dalam masyarakatnya biasa pegah rapat sering malam.
pegah-pegah bah penting sering malam berzaur. Karena memang lagi nyan kodrat ji minyo malam wate ji agak lengang dan tanyo lebih fokus. Maka Allah ni perjalan Nabi kita nyo juga bak wate malam. Kemudian dalam Al-Quran nekun asra bi abdihi. Nya punah hikmat ni pakai kata-kata bi abdihi. Tasabah hikmat ni pakai bi abdihi, hana nekun bi rasulihi, hana nekun bi habibihi. Padahal ada pun tanya Rasulullah adalah kekasih Allah. Rasul adalah siro rasul atau siro nabi, tapi Allah ni pakai kalimat bi abdihi. Ini nasabah hikmat, ternyata predikat hamba lebih tinggi daripada predikat yang lain. Karena menyo Allah nekun asra bi habibihi, nyo bisa jadi umat Islamnya akan mengikuti jejak orang Nasrani, akan menuduh Nabi Muhammadnya adalah jelmaan Tuhan. Nabi Muhammad kan hamba, lagi Al-Masih, lagi Nabi Isa yang disangka oleh orang Nasrani. Maka dengan Allah ne pakai kalimat bi abdihi, yang ini menunjukkan Muhammad bukan jelmaan Tuhan, tapi seorang hamba Allah. Dan abdun ketika disandang kepada lafaz Allah memiliki kemuliaan yang luar biasa. Abdun tak bermakna hamba, tapi punya iku kalimat abdun, abdul mal, hamba harta, nagat hina. Abdul jah, hamba kekuasaan, nagat. Tapi ketika abdullah, hamba Allah, nyo orang yang paling bawah terangkat ke paling tinggi dengan sebab abdun kehambaan kepada Allah. Jadi abdun yang dimaksud ini adalah iaitu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah menggunakan kalimat abdun kepada beliau karena untuk mengangkat derajat Rasulullah, bahwa beliau adalah seorang hamba Allah yang Allah muliakan dengan memperjalan beliau daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Sebelum kejadian Isra Mi'raj, ada beberapa persoalan yang dihadapi Rasulullah yang membuat Rasul sedih dan membuat Rasul merasa berduka. Antara lain meninggal paman beliau. Setelah Abdul Muttalib, kakek Nabi, meninggal, Nabi diasuh oleh paman yang bernama Abu Talib. Setelah Abu Talib meninggal pada tahun 10 kenabian, Lucy Pluton Rasulullah geangkat je ke Nabi. Meninggal 2 bulan leher kemudian meninggal Siti Khadijah, isteri daripada Rasulullah, Ummul Mukminin. Sehingga saat Rasulullah pas berumur 50 tahun, beliau kehilangan 2 orang yang selama ini menjadi penyangga, menjadi sandaran bagi Rasulullah, paman dan isteri, dalam waktu yang tidak lama. Karena 2 bulan leher meninggal paman, meninggal isteri. Yang tanik cok hikmat inan nan depu. Saat Rasul merasa down, istilah saya down yang turun, down ke bawah. Saat Rasul merasa down, merasa jatuh, akan hanali so bantu isteri yang selamanya selalu dukung dakwah Rasulullah, yang juga menghadap ilahi. Paman beliau juga meninggal, sehingga Rasul pernah menyampaikan curahan kata hati Rasul kepada Allah, yang gara-gara curahan hati Rasulullah tersebut memicu kesedihan malaikat. Dah kata-kata curahan hati Rasulullah yang disebut dalam kitab li ulama, iaitu nekun li Rasulullah saat di Taif, karena watengan nanggro Makkah naso terima li Rasulullah. Orang kampung yang nesangka li Rasul je ke pembela dan pendukung dakwah Rasulullah, ternyata musiroh naso bela. Sehingga Rasul hijrah ke nanggro Taif, kira-kira sekitar 80 atau 90 km dari Makkah, dengan harapan mungkin akan menemukan harapan kehidupan baru di Taif. Ternyata apa yang disangkakan oleh Rasul di luar dugaan.
Menantu Rasulullah Taif, Rasul dilempar oleh masyarakat Taif sampai terluka. Padahal Rasulullah ni mengadu kepada Allah, yang pengaduan Rasulnya memicu kesedihan para malaikat. Penekun kepada Allah, Allahumma ilaika ashku. Ya Allah, kepada Rasulun mengadu da'fa quwwati, kelemahan kekuatan lun. Wa qillata hilati, dan dithat daya upaya lun, cara-cara lun. Wa hawani alan nas, lunyo ka merasa hina dalam pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari yang kasih. Anta Rabbul Mustad'afin, droneh po urung-urung yang tertindas, urung-urung yang lemah. Wa anta Rabbi, dan droneh po lun. Ila man takilni, bakso ni nak serah lun ya Allah. Ila abdin, ila ba'idin, ya tahajjamuni, pun serah lun ba orang asing, ba orang yang jiuh. Ya tahajjamuni, yang akan menyerang lun. Am ila aduwin malak tahu amri, atau nak serah lun ba musuh lun yang akan dikuasai urusan-urusan lun. Illam yakun alayya, illam yakun bika alayya ghadabun, ya seandai jihron hana bengeh ke lun ya Allah, fala ubali lu hana lun purmun tepu, yang penting ron beriza ke lun baik bengeh. Walakin afiyatuka, tetapi afiyatuka, afiat ron ya Allah, hiya ausa'li, yang lebih luah, lebih cukup dan lebih luah ke lun, kasibnya ron lebih afiyah ke lun. Sehingga lih ni dengarnya panjang mentang rintihan doa daripada Rasulullah. Para malaikat sedih. Sehingga dalam kesedihan malaikat penekun Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad, innallah kat sami'a qawla qaumika. Allah kagak dengar apa yang ikun li kaum gata ke gata. Uranya, hai Muhammad, gunung yang di Makkah yan, gunung Akhbashen, gunung Akshabain. Akshabain yan gunung Jabal Abi Kubis, dan gunung Kuaikian. Nah, dua buah gunung raya-raya. Bibi Selawah Agam. Yan dua buah gunung yan gekeli malaikat penjaga gunung. Menyogata hai Muhammad tabiidin, nyan lungbut gunung nyan dua buah lung perata te penduduk Taif mengakumah hai mamandum. Tapi pada suud Rasulullah yang memiliki akhlak yang sangat mulia, penekun Rasulullah, bal arju ay yukhrijallah min aslabihim may ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Lun harap baik hai malaikat ni yak rom gunung ada penduduk Taif, bal arju, tetapi lun berharap, ay yukhrijallah min aslabihim, bahwa Allah akan melahirkan daripada sulbi-sulbi penduduk Taif may ya'budullah wahdah, orang yang akan ibadat kepada Allah semata-mata dan tidak pernah mensyarikatkan Allah. Ternyata harapan Rasul terwujud. Orangnya 0% orang non-Islam yang tinggal di Taif. Memandung penduduk Taif adalah orang beriman dan orang Islam. Nyamban akhlak mulia yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya ke penyebab salah sabuh pakan Allah nepe Isra Mi'raj Nabi kita nyo untuk menghibur baginda Nabi yang merasa sedih. Sehingga dalam kitab sejarah disebutkan Tun meninggai paman dan meninggai isteri 2 bulan kemudian, gekun dalam sejarah Amul Huzni. Amul Huznian tahun yang menyedihkan. Tahun yang paling menyedihkan buat baginda Rasul adalah tahun di mana dalam waktu yang berdekatan meninggal 2 roh yang selamanya, 2 roh orang yang selamanya menjadi tumpuan harapan Rasulullah. Saatnya Allah nepe Isra Nabi kitanya dalam rangka untuk menghiburkan Nabi. Ini perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Baitul Maqdis menuju kepada Sidratul Muntaha. Pelajaran yang kitanya ambil di sini, kitanya lamudib ada saatnya merasa down. Tak luput seorang Rasulullah pun na saat juga merasa down. Nah saat-saat tanya hancur harapan, seakan-akan hanapat berharap,
Seakan-akan hana saw bantu, hana saw ngingkalan li. Rasulullah juga nak alami kan hanya tanya manusia biasa. Tetapi yang perlu diingat, Imam Syafi'i pernah nepegah sebuah ungkapan, kullama ta'allaqta bi syakhsin, kapan-kapan engkau menggantungkan harapan dan kehidupanmu pada seseorang, azaqaka murrat ta'alluq, Allah akan merasakan kepadamu pahitnya bergantung kepada orang lain. Li ta'lama, supaya kamu sadar dan kamu ketahui, innallah yagharu ala qalbi ta'allaka bi ghairi. Allah itu cemburu kepada hati yang menggantungkan harapan kepada selain Allah. Mungkin you kalau meninggal Khadijah, you kalau meninggal Abu Talib, Rasulullah nak sedikit berharap kepada Khadijah dan Abu Talib. Jelas Rasulullah nak sedikit berharap kepada selain Allah. Tapi ketika uringan kagicok pulang ni Allah, bakso nak harap Rasul. Nak harap orang ngampung, orang hantim dengar dakwah kan. Malah diusir Rasulullah. Tapi saat Rasulullah menggantungkan harapan kepada Allah semata, ino ke Allah gebi kemenangan. Nyo ke yang ajarkan dalam tasawuf. Saat tanya kadang-kadang hana gebi pu yang talake ba Allah, yang hang gebi berkecil hati. Dalam tentai orang yang gepetruk pu yang geinginkan li Allah, gepetruk keinginan gaknya dalam tentai orang yang rida Allah. Dan sebaliknya dalam tentai orang yang hana gepetruk-petruk keinginan li Allah, dalam tentai orang yang murka Allah. Malah nazabah hadis kudusi, malaikat Jibril nekun ba Allah, ya Allah hai hambaron tip malam ni mendoakan dijawab gede ke. Tapi pun zuul li Allah, wahai Jibril biarkan hamba lun galak lun dengar suara hamba lun. Miolun lung juk nyanji hai la kele tengok kana katruk hun. Dan nasabotit kebalikan. Nekun li Allah juk ju puyang ilake mangak baik berdoa. Ayo dengar sagai su. Tengok golai la baik tempat berdoa, golai berdoa juk ju. Bertempat ilake. Maka hanjit ta hukum orang yang truk pu yang diinginkan, yang tanda orangnya ridha Allah dalam dentai. Maka dalam konsep agama na nikmat, na istidrat. Istidratnya perangkap gepegal oleh Allah. Yang dia nikmat tapi ubebutnya perangkap. Karena tanya mio sering gebi pu yang tak inginkan oleh Allah. Yang biasa tanya ati tanya tua. Malah kadang-kadang jid ke tertipu, tak anggap draw tu bersih, tak anggap draw tu memiliki tempat di sisi Allah, karena tak anggapnya sebuah karamah kemuliaan, karena apa yang tak inginkan draw. Padahal kadang-kadang istidratnya perangkap gepegal oleh Allah untuk gepelalai tanya dalam kelalaian, sehingga truk ajai hana tak pegak persiapan tepu. Maka hati-hati ketika truk pun yang tak inginkan, dalam dentai tanya nah dalam ridha Allah. Maka ridha Allah gesam. Karena Allah gesam ridha, giyu pula bak kitanya amal ibadat dan kebaikan. Baik tak fokus tak pilih sabar. Ada orang itu kepilih sabar dulu bahawa puasa sunat dan lain nak buat. Ada dentai kalau dentai ridha Allah pada puasa sunat tau. Ilum bahlung semain-semain sunat mendalai nak buat dalam dentai. Kadang-kadang ridha Allah bak tak sedekah. Kadang-kadang ridha Allah bak tak bantu santri abut. Kadang-kadang ridha Allah pada tim ajak orang kepada kebaikan. Ridha Allahnya gesam. Sahabat pada hikmat gesam ridha Allah, supaya kitanya tak perlu amal kebaikan baik tak khusus sabar tanpa ada kerjakan amal kebaikan yang lain. Jadi nyan doa bunuh rintihan Rasulullah sehingga Allah nehibur Rasul kitanya dengan melakukan Isra dan Mi'raj. Nah 7 boh tujuan, 8 boh tujuan, 7 ke 8. 7 tujuan daripada Isra Mi'raj. Nah, nyelum cok simpulan menteng. Yang pertama, tujuan yang pertama daripada Isra dan Mi'raj, tak beda Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tajak dengan kenderaan unta abi watel hai peluhuro lebih kurang, tapi Rasulullah ni berjalan dalam waktu hanya beberapa jam. Hanya beberapa jam karena nerumpak wit Madinah dia. Yang mereka pegah cerita yang nanti wate panjang tan. Karena kejadian Isra Mi'rajnya
Menurut sebuah riwayat, situn sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tujuan yang pertama untuk melihat, menyaksikan dan membuktikan apa yang telah beliau terima informasi dari malaikat Jibril selama 12 tahun. 12 tahun dari semenjak Nabi Sah angkat menjadi Rasul. Kerana 12 tahun le Rasulullah angkat ke Rasul, 12 tahun Nabi tinggal di Makkah. Baru hijrah ke Madinah. Berarti 12 tahun, kerana tahun juga dalam hijrah, kejadian Isra Mi'raj. 12 tahun Rasulullah mendengar informasi dari malaikat Jibril. Jadi tujuan nepe isyarat untuk nekalan langsung dengan mata ulek apa yang akan dengar selamanya. Katanya biasa ada dengar Makkah, ada dengar Madinah nah. Pas kana rezeki nak kesempatan tajak tayar umrah. Untuk tanya akalan langsung dia beta dengar-dengar tok. Yang tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, selama 12 tahun Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, namun belum pernah melihat rupa malaikat Jibril yang asli, yang sebenarnya. Baru malaikat Jibril menampakkan rupa yang asli ketika pada malam Mi'raj. Sehingga waktu saat dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, malaikat Jibril hanjit le lewati nyandum raya tubuh malaikat Jibril, ngendunya lebih raya tubuh malaikat Jibril, tapi hanjit le lewati tutung. Yang nan hikmat gepegah li ulama, pakan ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah gedampingi oleh Jibril. Tapi ketika geik bak sabuh tempat manyang di mana inan geterimeng sembahyang, malaikat Jibril hanjik gepengen li. Nyana hikmat. Nanda pun hikmat ji untuk guna sampaikan li Allah kepada tanya, pintu antara hamba dengan Allah hanya satu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana pintu lain. Sabuh wasilah, sabuh perantara, sabuh sebagai pintu antara tanya hamba dengan Allah, iaitu Nabi Muhammad. Hana pintu lain. Mami amanan pakan han dari Makkah ke langsung Nabi ni jak sira, kupu payah pengan, kupu benar burak. Nyan hikmat jih burak umpama syariat. Burak umpama syariat. Adapun Jibril umpama tarikat, guru. Jadi kitanya dalam beragama butuh kepada bimbingan guru. Mungkin tanya truk kepada Allah tanpa ada bimbingan guru, tanpa ada syariat. Tekedi Allah gena pujak Nabi kitanya lam sidetik langsung truk Sidratul Muntaha, sah-sah saja, sanggup kenana sanggup. Cuman dia pegat perjalanan Nabi dengan burak untuk mengisyarah tanya butuh kepada syariat. Dia dampingi Nabi Pak Jibril sebagai isyarah tanya butuh kepada mursyid, butuh kepada guru yang mengirsyad dan membimbing tanya. Namun saat Nabi naik Sidratul Muntaha, malaikat Jibril hana lini pengon. Nabi sidro kata. Yang itu menunjukkan hubungan tanya dengan Allah hana wasilah lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tujuan yang ketiga daripada Isra Mi'raj adalah selama 12 tahun Nabi bersama Jibril, selalu ketemu Jibril saat waktu sampaikan wahyu, hanya menerima cerita-cerita tentang Nabi-Nabi awal. Nabi-Nabi awal yang berbeza alam dengan alam Rasul waktunya, Nabi hanya mendengar cerita dari Jibril, daripada Jibril, hanya pernah bertemu langsung. Baru pada malam Isra Mi'raj Rasulullah bertemu dengan para rasul-rasul sebelum beliau. Walau para rasulnya ke dalam alam arwah. Sehingga waktu saat sembahyang di Baitul Maqdis, Nabi kitanya yang dang imum, Nabi-Nabi awal yang ikut. Ini menunjukkan berarti Nabi kitanya adalah pemimpin segala Nabi-Nabi sebelumnya. Kemudian tujuan yang keempat untuk menerima sembahyang 5 waktu. Bahkan sembahyangnya khusus kedih penerimaan beda dengan ibadat lain, karena sembahyang adalah ibadat paling utama.
Sembahyang adalah imaduddin, tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din wa man hadamaha faqad hadamad din. Sembahyang adalah imaduddin, penyangga, tiang agama. Bangunan yang hana penyangga, hana tiang, hana keng bangunan, mudah roboh. Maka ditanya baik sagai-sagai tersiap-siapkan sembahyang. Malah sembahyang ke perah dalam kitab bisa menjadi, dalam kitab dalam hadis, bisa menjadi penyucian katanya daripada kotoran dosa. Usahakan dalam ibadat sembahyang berkhusyuk, kerana sembahyangnya Nabi diterima langsung daripada Allah, beda dengan ibadat-ibadat yang lain. Maka saat mengerjakan sembahyang, usahakan dalam kondisi berkhusyuk. Cara berkhusyuk dalam sembahyang, geyu bayang. Nanti bayang. Nah, lu merumpuk dalam kitab geyu bayang, getanya seakan tadeng bak sabuh tempat reunun tuhna syurga, rewi na neraka. Sirat, jembatan yang lebih halus daripada na iup tapak. Yang geyu bayang. Tabayang Kaabah na bak pandangan mata tanyo, iku tanyo. Tabayang sirat na iup tapak kaki tanyo. Tabayang syurga belah reunun, tabayang neraka belah rewi, tabayang malaikat malik maut tengah ge pelit tanya orang likut. Nyamban cara supaya manga itim hadir ate khusyuk saat sembahyang. Nya itim khusyuk, kiban cara usahakan leboh tempat berkhusyuk. Tah leboh tempatnya. Pertama saat membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajjahtu wajhiya, aku hadap zatku, aku hadap wajahku, aku hadap zatku lilladzi, bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang saat mulut mengucapkan wajjahtu wajhiya yang ada dalam doa iftitah, usahakan hati berkhusyuk. Mughazali pegah Mia haitim khusyuk dari awal takbir sampai salim, usahakan leboh tempat berkhusyuk. Pemripatan. Terleboh tempatnya, pertama wate baca wajhatu wajhiya. Yang kedua wate ni baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti dia sembahyang per rakaat, per ke? Sebab dalam setiap Fatihah. Perartian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau na'budu kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami mohon pertolongan. Baik tengah terpegahnya ni ke Allah, hati tengah lain. Akan engkau kami sembah. Hati tengah tengok kayak Honda benar nak muji aku pun nak. Akan engkau kamu laki tolong tengah tengok latih bunuh nak laki mendampai mengenai debi Tuhan buat itu hati yang bi. Jadi babah tanya iya akan nasta'in. Bakron kamu laki tolong. Hati tengah tengok lain. Usahakan saat baca iya akan na'budu wa iya akan nasta'in berkhusyuk hati. Nanti patun pada saat tabi salim ke Rasul. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Yang pada saat tabi salim ke Rasul ba'du tasyahud akhir. Yang inan tahu usahakan berkhusyuk hati. Jadi leboh tempat ke perah lemu Ghazali menyatanya haitim khusyuk mandaluruh sembayang, usahakan berkhusyuk bak tempat-tempat tersebut. Karena sembahyangnya adalah ibadat paling utama, sehingga hana pri sembahyang kecuali dengan gadah kesadaran. Selama hana gadah kesadaran, ibadat sembahyangnya tetap wajib dan dihana pri. Beda dengan ibadat-ibadat lain, puasa ada katanya hana gadah kesadaran gara-gara safar menggugurkan kewajiban, gara-gara sakit menggugurkan kewajiban, tapi ibadat sembahyang selama mentena kesadaran hana menggugurkan sembahyang. Kemudian tujuan Isra Mi'raj yang kelima yaitu untuk menguji keimanan umat Islam. Karena ketika menceritakan sesuatu yang aneh yang di luar nalar ulai katanya, ini adalah ujian. Pertama lagi katanya sudah tepu ajaran agamanya kan memandung cocok dengan pikiran. Ketika agama tak ukur dengan akal, nyona hal-hal yang hai patih akal. Bahkan menyajamun hana tak terjadi persoalan masalah agama. Karena yang tulis kitab-kitab sejarah jamun rata-rata ulama orang Islam. Tetapi orangnya yang boleh hati-hati. Letak ajaran agama dan sejarah agama ditulis oleh orang non-Muslim. Orang barat yang kan orang Islam, orang barat yang kadang-kadang
kaum orientalis, orang yang ingin Islamnya berancur, orang yang juga itulah karangan-karangan sejarah tentang Islam. Dan beryakin namanya yang tulis sejarah Islamnya ke orang Islam, jangan harap mereka akan memuliakan Islam. Pasti yang mereka tulis hal-hal yang dapat membuat Islam jatuh. Al-Quran, Allah berfirman, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah untuk menguji keimanan umat Islam. Dengan adanya Isra Mi'raj, apakah keimanan kepada Rasulullah bisa berubah? Mungkinlah sebahagian penduduk Arab bertanya, sebahagian kabar iman ke Rasul. Tapi gara-gara Rasul ke pegahara ke bala gua Isra Mi'raj dalam hitungan waktu yang cuma seperlai malam lebih kurang, yang ujian keimanan kurang. Puai batik, pura pekan, malah nak dengar sejarah sebahagian anak buah Abu Lahab yang kan ia buat gaki Nabi. Dan dia buat gaki di belatit kan Nabi rubah kerana anak metun ni. Jadi kan di Bekabeh, pusing pegah Isra Mi'raj. Tebak Hakim 12 rubah kau. Jadi ini adalah ujian keimanan daripada Allah. Allah perlu nak uji katanya untuk nekalan ketulusan. Sebahagian orang hana mumpum ganggap meno katanya bangkatan iman hana ujian li. Hana tetap ujian. Malah makin kuat iman, makin tiga ujian. So nak ragu keimanan Nabi, keimanan Rasul. Hana ragu kah? Paling kuat keimanan hamba Allah adalah keimanan para Rasul dan para Nabi. Dalam sejarah membuktikan makhluk Allah yang paling tiga ujian dan bala para Rasul. Dan dalam hadis disebutkan bahawa asyaddu balaan, paling berat bala hamba-hamba Allah itu para Nabi dan para Rasul. Imam Qurtubi ni pegah dalam kitab tafsir beliau, tujuan Allah uji orang yang taat dan beriman untuk supaya lihat bayana bainas sadiq wal kazib. Alasan bahkan orang berimannya makin kuat iman, makin kuat ujian dari Allah untuk mengat jelas teh sadiq, orang yang jujur tulus, wal kazib teh yang pura-pura. Jadi baik dah fikir tanya ada kala beriman hana bala hana ujian le, tetap ujian. Kita nak buat sih, tak apa kena ujian lebih kan. Mereka kaji kitab ke pugu uji lah. Kena kalian puji lebih buat. Mereka kadang-kadang je kebetulan ada pasal yang mengkaji. Ada pasal lain kah anjir. Ada babnya anjir, bab lain kah anjir. Jadi pelai ke uji. Dan makin kuat keimanan orang, makin tiga ujian daripada Allah. Kemudian uji ilam dengan peristiwa Isra Mi'raj, apakah katanya ragu-ragu, apakah katanya hana percaya, malah hana percaya je ke murtad. Sebab dalil Isra Al-Quran, subhanallazi asra. Orang yang hana percaya Isra yang bisa menjadi murtad sebab nak dalil qat'i tentang masalah Isra. Maka ujian daripada Allah kepada orang yang beriman adalah untuk melihat apakah ragu-ragu kepada peristiwa tersebut, atau hana percaya, ataupun sama sekali hana yakini, hana imani. Maka salah seorang sahabat Nabi yang paling cepat percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi iaitu Abu Bakar Siddiq. Kemudian pertanyaan mungkin, bahkan Allah Ta'ala beik derajat dan kemuliaan orang beriman, maka dalam dunianya lebih le orang yang hana beriman. Yang mungkin pertanyaan yang sering ketemayang oleh masyarakat. Cara jawab sebagaimana disebut oleh para fuqaha Naisabur, bahawa salah satu hikmat Allah hana nepela orang mukmin dalam dunia lebih le orang kafir malah. Umat Islam di dunia orangnya mana sekitar 1 miliar lebih. Sedangkan penduduk dunia 6 miliar. Berarti kan sekitar 4 miliar lebih tu orang yang kan Islam. Anda jawaban? Jawaban bakal le kafir dengan orang beriman. Pertama, Allah kena pemulia orang beriman.
Al-Quran, walillahi al-izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah izzah, kemuliaan, milik Rasul dan milik orang mukmin. Sesuatu yang mulia hanjit le, menyala dan mulia le. Kira-kira masa orang gemeh jilame gera na batai. Ini tu. Kupu nampak kok jai, jenak keun dah anak me jilame ro nampak pina dak tu lebu pilih je. Nya barang le na mulia. Barang baru mulia berharga ketika orang miman menyala dalam dunianya memandung miman anak mulia le. Maka Allah gepilih orang kafir, gepilih orang miman supaya sangat mulia. Yang pertama. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan Allah tidak butuh kepada taat hamba. Ya, Allah butuh ke taat hamba dan bisa rusak kerajaan Allah gara-gara hana orang beriman, hana orang taat. Sungguh gepela orang taat. Nya bukti je. Musira orang hanai sembahyang, musira orang hanai itim ibadat, hana taat ke Allah. Kekuasaan Allah hana goyang. Allah ingin menunjukkan bahawa Allah tidak berhajat kepada taat dia. Allah ingin menunjukkan Allah tidak berhajat kepada keimanan dia. Yang hikmat pakan dalam dunianya lebih le orang kafir ketimbang orang iman. Kamu ya. Kemudian yang keenam, tujuan daripada Isra Mi'raj adalah di Sidratul Muntaha Rasulullah menerima ayat akhir surat Al-Baqarah secara langsung. Itu amanah Rasul. Kemudian yang ketujuh, di Sidratul Muntaha beliau ditunjukkan rahasia-rahasia Al-Quran yang selamanya hanya nedengar dari perantara Jibril, tapi uronyan Rasulullah nekala langsung dengan mata ulai. Jadi keyakinan Rasulullah menyebabkan hakul yakin, tapi uro Isra Mi'raj berubah menjadi ainul yakin. Yang keyakinan Rasulullah. Keimanan dia mungkin en hakul yakin, tapi Rasulullah kan en hakul yakin, tapi terus kepada tingkatan ainul yakin. Ini kira-kira gambaran dalam tausiah singkat tentang persoalan Isra Mi'raj, tujuan dan hikmat daripada peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj tersebut. Mungkin nanti buatnya menyelung cerita yang Rasulullah dapati dalam setiap lapisan langit dan kelompok-kelompok yang nekala Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj yang ledatat panjang lebar. Ini hanya sepintas mentang. Selanjutnya kita buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Silakan bertanya, baik yang nak sangkut paut dengan materi saya ataupun persoalan-persoalan agama yang lain. Maka dipersilakan untuk kepada seluruh hadirin dan hadirat untuk bertanya. Mudah-mudahan yang mentang ini tausiah singkat. Selanjutnya kita tamang dalam sesi yang kedua. Salam. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur alhamdulillah. Kita bertemu langsung. Yang kena informasi aku muli itu benar. Oh. Tapi hanya masalah apa ni yang boleh tengok. Yang kesusah di kadang-kadang melalui radio dan dengar hanya taulan mali. Ya. Tapi syukur alhamdulillah orang yang bertemu langsung dia tak sayang apa yang keliru. Baiklah, dalam kesempatan ini kita macam hujung bulan Rajab. Mula nak boleh buka tentang Isra Mi'raj. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya pada saat menerima sembahyangnya bundang langsung. Tapi ibadat lain puasa lagi melalui wahyu.
pertama. Yang kedua tadi boleh singgung tentang Tuan Khadijah. Dengan Rasulullah SAW suatu malam dengan Tuan Aisyah, Siti Aisyah. Tapi nyawa kesebutan Tuan Khadijah. Khadijah selaku manusia timbul kemarahan. Okey, timbul kemarahan. Pakai yang sebut Tuan Khadijah ni ngalun. Ngalun memang perjuangan Tuan Khadijah luar biasa. Bila harta benda tapi Tuan Khadijahnya, ya Rasulullah, tubuh lun yang pegang kejamatan, pegang perjuangan. Teringat benar, dalam kesempatan ini lebih yang raya lom, panjang lom, kamu minta uraian dari boleh. Demikian pertanyaan, mudah-mudahan kita dengar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama tentang informasi tro Abu Mudi ya. Tro kakak Abu ka Abi ya. Nanti majrur dengan marfu je tahu. Ditandang marfu majrur ilai, Abi ilai baru marfu baru je kabu. Kemudian tentang buno pakan sembahyang terima langsung, undang langsung oleh Allah. Buno kalau belum singgung dalam pembahasan materi awal bahwa ibadat sembahyang adalah ibadat yang paling utama di antara ibadat-ibadat yang lain. Sehingga ibadat sembahyangnya menyerta banding dengan ibadat lain, keringanan-keringanan hana tuntut oleh Allah ke memandum urang. Sebagai contoh takut hanya orang-orang yang memiliki harta dan kelebihan. Haji lagi ngansi, tapi sembahyang ada nama urang ka balik berakal, hana istilah pre dan ringan sembahyang. Hana istilah gugur sembahyang. Ini ibadat yang paling utama sehingga je ke penyangga agama. Sehingga urang yang hana sembahyang je dakun urang hana agama, walaupun kan makna je ke kafir, tapi dalam arti kata hana penyangga, hana tiang. Jadi ino letak keutamaan sembahyang Allah nak tunjukkan sehingga nehoi panggil Rasulullah ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu sembahyang. Berbeda dengan ibadat-ibadat yang lain yang Allah hanya kirim atau sampaikan informasi melalui perantara Jibril. Persoalan masalah antara Ummul Mukminin Khadijah dengan Aisyah, Rasul baru nuwo ba Aisyah wate kaluh hijrah ke Madinah. Sementara Khadijah wafat ketika Rasul mentang di Makkah belum hijrah ke Madinah. Khadijah adalah salah satu istri Rasul dan wanita yang memiliki keutamaan luar biasa. Sehingga hana mesiro makhluk Allah bakwatenyan yang merumpuk kiriman salim dari Allah. Tapi Khadijah nak kirim salim langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril. Sampaikan Pak Nabi. Kitanya gure mendang kirim salim sang bahagia luar biasa. Ulamnya Allah. Allah yang kirim salim ke Khadijah. Ke orang biasa. Allah Tuhan semesta alam. Nyamban keutamaan dan kemuliaan Khadijah. Sehingga oleh para ulama-ulama dari Nangro Yaman, orang yang gepegat sebuah syair yang sangat terkenal, Sa'duna fid dunya, yang adalah syair tawasul dengan Khadijah. Artinya kemuliaan dan kesempurnaan yang Khadijah miliki, ditanya tak pegat perantara Khadijah. Tamu doa adalah keba Allah, tamu tawasul dengan Khadijah, insya-Allah gebetruk oleh Allah yang dum mulia Siti Khadijah. Persoalan Nabi nasalah nemari salah nehoi sansang Khadijah, yang persoalan yang lumrah karena Nabi juga manusia memiliki sifat manusia yang nabak manusia lain. Mungkin tingkat ke Khadijah, tinggal rohnya panggil Aisyah dengan Khadijah. Tapi kan tapi mungkin mana tiga. Tanya biasa tapi saya nak mati tapi dah urun tak sana. Itanya meno biasa lagi ke nurina mentela ko kawin lain na. Gepegah mu Siti Aisyah pi bengeh. Nah mungkin kan bengeh na agak mesumeri nyan macam tapi figa le tegur le Nabi anale. Itanya ana dia agi pingai lako tu. Agak sa tu mentang.
Jadi beda bersama ro, benda bersama Ali dengan Aisyah permoh Nabi be. Na bengeh si dan Nabi gua ba permoh lain. Okey dia tanya Aisyah permoh Nabi. Beda. Dengan Aisyah permoh Nabi mungkin sifat lumrah na tanya cuma 3. Dia ditegur oleh Nabi ni nasihat, hana ulang li. Dia tanya hansip guna nasihat gero gak mitau dulu lain lah guna nasihat gesat di sini ubah-ubah. Dia pegah ro lagi Aisyah permoh Nabi. Yang mungkin sebagai gambaran. Long informasikan kepada seluruh para jemaah yang rencana untuk nak tanya Mbak Abi, nak tanya Mbak nomor apelun. Elong kenal tu kan? 08 mengdua 60 10 0 Dia tanya langsung Mbak WA Long. Dia tak tanya Mbak Abi no. Atau yang rencana ingin tanya langsung pun dipersilakan. Atau ragam mungkin rencana akan tanya langsung. Rina you know nak berburu dengan. Nanti apa yang yang WA. Cemang dah. Langsung. Nyana langsung bijit, ni hantu je langsung. WA, pinu WA ino ju 25. Tumayangyan menumpak fala si. Jadi nazabu hadis mengenai Nabi ilmunya khazinatun min khazainillah. Perbendaharaan, yang namanya perbendaharaan ke ada dosa. Ana dia je. Wa mafatihuha, kunci dari perbendaharaannya adalah as-su'alu, bertanya. Wa fihi yu'jar li arba'in, bak bertanya gebi pahala ke pedra urang. Urang temanyang, urang jawab, urang dengar dan urang yang senang ke urang temanyang. Muhib. Jadi sebab nak berkata urang tanya dan nak temanyang getham. Nah kan? Baik kata yang dia bagah leh ju, kata lat leh lah mentang. Nya berarti gaknya nampak pahala, di menumpak pahala ina urang temanyang, urang jawab, urang dengar dan yang senang ke urang temanyang. Maka silakan bertanya agar menumpak pahala, gugur lain buat pahala akan dengan temanyang tu. Oh nak Pak, silakan ya. Jom ni sekarang. Ni tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, langsung laju kepada pertanyaan leng bahwa pesan taknya bahwa getanyo harus getanyo baca subhanallahi wa bihamdihi lan belenyo sebagai tasbih nyen lebih get. Apakah subhanallahi wa bihamdihi etno manteng atau getanyo tambah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nyo berarti tanyo ka tiblodo teh Allah. Cuman kadang kekurangan getanyo pak lain nyen kipan kira-kira etno manteng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, beliau meluruskan lebacut hadis yang belum baca buno tidak mengkhususkan beli rajab. Karena dalam hadisnya barang kaso dibaca pekun idza asbaha yang ketika kita mengwate bunga beli subuh. Waktu yang dah baca seribega nyan fakadis tara nafsahu kata bloro ba Allah dan uro meninggai tanyo kejadikan termasuk dalam atikallah orang yang pemerdeka oleh Allah. Berkenaan tentang masalah tasbih, padum-padum boh riwayat. Nasyid yang riwayat lain tirto ge, tapi hana gepegah sama fadilah lagi bloro. Jadi punya riwayat yang tirto paling gepegah sagai tanyo gepampun dosa, walau dosa tanyo sama lagi sebanyak buih di laut, kubah di laut.
Jadi na riwayat yang you baca sirtu, na riwayat yang siribe, yang gepegah kata bloro, yang menyotok siribe. Bacaan tasbih na dua macam, na subhanallah wa bihamdi. Na subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Na dua macam mang, beda-beda riwayat. Menyotongku na biasa ni amal kulasah madan yang ditulis oleh para habaib, yang na wirid pada subuh sirtuh ke baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah lang tamah saboti. Nyo si kurung-kurung biasa myo na berbeza riwayat lagi yang ni tanya kita pilih. Kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 3 kan. Jit subhanallah wa bihamdihi tu. Ni katanya. Barangkali jit. Biasa myo lam kulasah madan kan yang seribai ke baca je yang sirtu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Yang dalamnya dah baca antara sembahyang fajar dengan sembahyang subuh, kira-kira habis batai sekitar 12 minit lah lebih kurang. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Yang menija unang royaman lagi ditariman yang jid kewirid antara sembahyang fajar dengan sembahyang subuh. Dia kalau ikamat sembahyang subuh lihadan kena ada sembahyang fajar leh. Nasi yang baca you kalau sembahyang fajar. Mana Nabi baca doa lihadan subuh, baca tasbih yang zirtuga, baru sembahyang sunat fajar. Habis sunat fajar nak baca doa alam ni baru sembahyang subuh. Tergantung beda-beda dalam pengamalan karena memang nak padum-padum riwayat yang berbeda. Jadi hotel lagi kan karena beda riwayat. Kita pilih subhanallah bihamdihi mentang. Kita cak bersempurna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang kira 3. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nan. Kemudian pada gekun kata bloro ba Allah atau dalam bahasa lain ni kagak pampun, gepu merdeka li Allah daripada apui neraka. Dijelaskan oleh ulama apapun dalil hadis yang menyebutkan tanya gebebaskan daripada dosa-dosa yang memandum maksudnya adalah yang tidak sangkut paut dengan manusia. Adapun yang sangkut paut dengan manusia, tayohan akan terbebas tanpa istihlal. Istihlalnya talake hali dalam bahasa tayo talake maah. Nyona sangkut paut dengan manusia, nata zalimi harta gop, nata zalimi kehormatan gop payah lake maah. Hanasi. Mami orang yang akan meninggal, hot aja dalam kemah. Nyo, gepegah cara oleh ulama. Menyo akan meninggal, betul akli berkubu kisit. Dia fikir lego pekan. Jadi, cara haji, tanya, talake ba Allah. Melake ba Allah, kembak kubu. Lake ba Allah, ya Allah. Amal-amal baik lun, nebi pahala. Nujuk ke orang yang pernah lung dalimi. Mudah-mudahan roh akhirat bergetung yang getim pemaah lung. Yang salah satu cara, tanya bertaubat menyona tazalimi orang lain han tempat talake maah yudik. Tapi hati-hati ketika talake ba Allah, ya Allah bina kebaikan lun, buat sunat lun nujuk kegatnyan sebagai gelanta bergetim pemaah lun. Hati-hati baik sampai nak tinggal kero. Ya kira-kira tanya beramal haik tak beramal, hindari baik buat zalim ke orang lain. Handa rumput lake maah tengok. Sebab watai gebi pilihan oleh Allah tengok nak tinggal terpulih. Jadi dia tanya le beramal yang daliji tu, daliji dalam agama wa atbi'il sayyata alhasanata tamhuha. Tidak buat bro, dia piring dengan buat gad yang dapat menghapus buat bro. Maka tanya yang sering buat bro, tidak taubat, baik sekedar taubat tu, tak iringi dengan buat gad. Alian dalam ajaran dari Ahlussunnah wal Jamaah kena tayakini jita hadiah pahala kurun lain. Yang hadiah kan tanya talake ba Allah. Ada orang salah fikir dia dah jawab kubu orang kata melake ba kubu ni ba kubu melake ba Allah Taala. Tapi yang masjid ngapa masjid lake ba Allah Taala sih. Jadi talake ba Allah, Allah bergebi pahala amalan ketanya gejuk ke orang yang pernah dah zalimi. Ura akhirat tengah tergedi getawar oleh Allah agaknya bergetim pilih pemaah dengan imbalan merumpak hasanah tanya ketimbang dia lake ba Allah, ya Allah ni hukum mataji. Maka ada tajuk
Bedit. Ini kira-kira ada yang mungkin pernah tatuk rumah gop. Tajuk pen teribe, itim rumah. Mana rumah rumah tatuk, tajuk pen teribe, rumah lompat tu kalung macam korona. Nak tatuk rumah mesti rumah kaya. Tak pegak tu rumah lain, rumah batai, rumah. Jadi kebaikan yang tajuk ke orang yang pernah terzalimi berimbang. Baik sampai terzalimi gop, mati anak-anak ibu tanya terzalimi, gada harta-harta ibu tanya. Ada kemaah tajuk fala atas sebeh dua go. Jadi harus berimbang menan kira-kira yang dijelaskan dalam kitab-kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Abi sebagai pemerhati kitanya bahwa yang mulia rayanya secara langsung mandang berkenaan dengan tema Isra Mi'raj. Yang perlu kamu tanya Nabi, apa dua pertanyaan. Yang pertama, salah satu inti daripada Isra Mi'raj Rasulullah berumpuk langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Yang perlu kamu tanya Abi, pernah itunya inan Allah bertempat. Sebab itu kitanya Allah hanya bertempat. Dengan Rasulullah bertemu di Sidratul Muntaha, sebahagian kita pahami sebagai orang awam mungkin Allah bertempat. Yang kedua Abi, salah satu daripada agenda Rasulullah mengundang Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah memberi kesempatan untuk ziarah pada beberapa tempat termasuk syurga. Apakah dalam hikmah salah satu pintu untuk tamu syurga adalah melalui kematian. Bukan Nabi ini tamang roh dan jasad atau roh mandeng. Kemudian yang ketiga Nabi yang terakhir, Nabi pada saat dengan dari Isra Mi'raj menerima kado persembahan sebagai persembahan istimewa yang membawa kedua dan kepada kitanya sembahyang. Nabi pernah mari dalam sebuah hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Yang jadi pertanyaan Nabi hadisnya, Nabi pada saat sembahyang dalam tasyahud yang terakhir membaca selawat kibal bentuk di Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli alayya. Dan yang tawatu yang terakhir Nabi menganjurkan bahasanya untuk pilih selawat ke gopnya. Pilih Nabi sendiri nak selawat ke draw dan kibal bentuk selawat Nabi ke draw. Mungkinnya yang perlu kamu tanya Babi atau penjelasan kamu ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama benar masalah puna menunjukkan Allah na di langit atau di Sidratul Muntaha sehingga Rasulullah nuyu'ik kedek. Yang pertama Rasul nuyu'ik tempat manyang Allah untuk angkat derajat Rasul. Sah-sah saja Allah biwahyu secara langsung lagi ke Nabi Musa, sedangkan posisi Nabi Musa di bumi ke Rasulullah jadi lagi kan. Sehingga beda antara orang lelaki dengan orang gundang. Ini bukan yang lebih cut. Nabi Musa lelaki untuk supaya agaknya berkekalan Allah. Sehingga Allah ke yujak agaknya bak sabuh daerah iaitu Bukit Tursina. Inan Allah ne tajalliro kepada Nabi Musa sehingga bantruk kunan Allah ne yusut silap Nabi Musa. Ananya bumo suci. Inan gepu beda oleh ulama dijelaskan dalam kitab Nabi Musa gelake. Maka teruk gede yusut silap oleh Allah tetru tempatnya. Nabi Muhammad gundang ngan silap gesuknya ke Sidratul Muntaha. Ana payah sud. Yang kena beda antara urang taundang ngan jamil keja. Nabi Muhammad gemuliakan Allah gundang ngan silap ke pakai biasanya ngan silapnya Sidratul Muntaha. Nabi Musa mantang ibu mo kan ngana truk Sidratul Muntaha payah sud silap. Ikhla nak alaika na Al-Quran. Tanggalkan dua sandalmu wahai Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ini beda antara Nabi kita dengan Nabi Musa. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, Allah
angkat Nabi ke Sidratul Muntaha untuk angkat derajat Nabi dengan makhluk-makhluk yang lain. Kan menandakan Allah naik deh. Sebab Allah nak berjihad. Ya Allah naik deh berarti Allah nak jihad. Menyo Allah tempat di Sidratul Muntaha atau di aras, pada tanya balik arahnya punya makhluk bukan. Punya arah makhluk berarti kan duduk gepegat oleh Allah. Ya kalau gepegatnya tempat Allah. Jadi le pertanyaan-pertanyaan yang timbul menyo seandainya dah pegah Sidratul Muntaha ataupun aras yang adalah tempat Allah. Keyakinan tanya ahli sunnah tetap Allah tidak bertempat. Oh Nabi ni yu'ik gedih kan menandakan idih tempat Allah. Menyo seandainya idih tempat Allah, pakan dalam hadis lain ngeberah yang paling to hamba dengan Allah ketika hambanya bersujud. Malah benda tedang kan? Itu yang so paling to ulai tanya dengan langit, waktu ada sujud, waktu tedang. Waktu tedang lah, waktu ada sujud. Dia tanya nak panjang timete tengok kali lebih rendah alam. Berarti tapi lah hadis waktu saat ada sujud malah lebih to hamba dengan Allah. Yang tanda Allah kan di tempat mana. Kemudian masalah Nabi pun Isra dengan roh dan jasad. Pendapat yang paling mayoritas ulama Nabi ni Isra bir ruh wal jasad mendua. Sebab ya kalau terjadi Isra Mi'raj bakton ke-10 kenabian, Nabi nana Isra secara ruh, malah melalui mimpi-mimpi. Bahkan Allah Ta'ala ni Isra Mi'raj Nabi melalui mimpi-mimpi supaya Nabi baik terkejut macam nekalan apa yang nekalan saat Isra Mi'raj. Jadi kalau pernah you kalau Isra Mi'raj secara hakikian, kalau pernah melalui mimpi-mimpi. Maka termasuk pertanyaan nungku benar tamang dalam surga yang tamang dengan jasad, kan dengan roh. Adapun tamang dalam surga oleh mati yang hanya ke selain Nabi. Nabi yang kalau tamang surga you kalau meninggal termasuk Nabi Idris, termasuk Nabi Adam pernah dalam surga, dan termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalian pulang tanya pertanyaan. Dua orang nampak domba. Asyik. Pulang tanya. Yang kedua, Meja tak kena. Nabi diberi kesempatan tambang surga. Sementara Nabi Kemah yang pegang pintu tambang surga adalah diawali dari kematian. Mana Nabi? Ya. Pintu surga diawali oleh kematian. Betul, tapi yang kan kepada Nabi tanya hanya padam-padam roh makhluk Allah yang mulia yang Allah bi istimewa nak tambang surga sebelum kematian, termasuk Nabi Idris, Nabi Adam malah pernah juga hidup dalam surga, dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, yang alam ada. Yang ketiga, Abi Rasulullah kiban membaca selawat dalam yang hana pernah na warid merumpuk dalam kitab pu Rasulullah hana pu beda bacaan nekun Allahumma salli alayya ana, tapi yang nama tulis Nabi tetap baca Allahumma salli ala Muhammad. Malah dia ajarkan kepada sahabat kiban wa kaifa nusalli nekul Nabi kul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Jadi yang merumpuk menulis Nabi beda cara dalam selawat belum pernah merumpuk. Terima kasih. Mungkin yang mana orang lain kira-kira yang ingin bertanya. Assalamualaikum Nabi. Saat Isra Mi'raj Nabi kalian wanita-wanita yang disiksa sebagai orang yang disiksa diikat rambut di dinding syurga karena tak tutup kepala. Apakah wanita yang dilihat akan menjadi kenyataan atau sebatas gambaran? Yang pedih le Allah bak Nabi yang ada yang akan terjadi. Yang kata gaib, waktu pedihnya golom na, tapi yang gambaran yang akan terjadi. Karena kan golom berlaku hukum arti amalan hambanya kan baru berlaku le bangkit tengah le mahsyar le bangkit hanya baru hukum oleh Allah. Itu yang kepada bak Nabi ma yang saya kunu, perkara yang bakal terjadi, dan memang lagi yang nepedihnya yang akan terjadi tengah.
Ada je kan terjadi katanya golong pingin akan terjadi sehingga pada saat kiamat dunia. Ya orang yang tabarrud, mana tabarrud orang yang suka membuka aurat, memamerkan aurat. Nah, lain kira-kira pertanyaan Kak Wati. Urinam atau orang Je sayang. Itu Abi yang pisang Ya. penghabisan. Jadi dalam udahnya dia masa ini musim ini berputar-putar. Ada alilah bapak musim merambutan, musim kemarau, musim hujan. Tapi tak hanya nanti musim urinan anak dong lakau. Tapi padahal tangan pada mata udip awal-awal yang susah berdua, tenang berdua, berat sama dipikul dengan baik tinggi. Tapi pada saat kena merasa ekonomi kalma, hanapah ini malah yang mungkin anak kerja jadi hana bili kena kerja tu kena. Sehingga haji wali kena. Yang enak mesti baca kan original haji diwala kau wali. Ya, sehingga haji wali yang enggak susah sikit. Enaknya macam hari perayaan mudah-mudahan di dalam dirasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hadis-hadis disebutkan salah satu daripada tanda-tanda kiamat, fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, iaitu orang inang menguasai suami. Yang ada warid dalam padem-padem buah hadis. Ina ke beda kitanya ngan urinang nyamun, urinang nyamun. Urinang awai wate suami getubit ia minta nafkah. Perkeun bak suami ke. Iyaka jauhi olehmu wal malal haram, harta-harta haram. Fa inna nasbir alal ju' walan nasbir alan nar. Kamonyo musabah mio diuk tapi musabah mio api neraka. Nyamban urinang salah urinang masa-masa awai ge ingatkan suami. Le katanya menyohana pu baik ni wo. Kau menang ke? Nya menyohana pu wo roron ni baik ni wo. Jadi didorong dipaksa oleh keluarga dan isteri kadang-kadang suaminya untuk mencari harta haram, untuk menghalalkan segala cara demi untuk menyampaikan hasrat dan keinginan isteri. Nya akibat memandum salah roh dia jamun. Pakon tak pilih yang hana memiliki agama. Jadi tanya orang agama kadang-kadang le tak salah urinang, padahal pilihan roh dia. Jadi urinangnya pergi oleh Allah sesuai dengan kodrat kitanya orang agam. Akhlak urinangnya menunjukkan cerminan karakter suami. Kitanya Hawa perumuh belagi Aisyah, belagi Khadijah. Kitanya beda akhlak Rasulullah hendak ikut. Hawa perumuh belagi Siti Fatimah, akhlak Sayyidina Ali hendak ikut. Jadi galak tak minta kesempurnaan bak urinang tu. Makanya yang terjadi dalam kehidupan. Padahal dalam hadis-hadis ni pegah an-nisa syaqaiqur rijal. Urinang adalah pendamping orang agam. Kan anak buah. Dia ada posisi ka urinang ba anak buah. Sehingga waktu urinangnya ka merasa diri nyan mandiri, ka merasa diri dro gena, gebalik tu pegah tanya ka anak buah. Yang bakal benda hai biwa kan kana kai buah kana buah tanya dia. Ka hai biwa kai kunci pintu ka payah menasah. Jadi yang memandum adalah cerminan karena hana akhlak. Maka ini ke dalam damita permo utamakan yang memiliki agama di samping kecantikan juga perlu tapi baiknya segala-galanya. Karena saat-saat tanya Tuhan, saat-saat tanya ke sepuh, kan le kecantikan yang tak utamakan akhlak. Menyona akhlak, pah akhlak si cantik ke roi. Mamnya cantik, cantik yang tak andal tu akhlak tan nyankan. Ada cantik tak le mio tak kita rimung. Tai tanya sang mak matai hantu tu. Kita tanya bila tak uji sang mak lampir. Mak cantik mah. Kadang kira cantik. Jadi yang membuat
cantik saat-saat masa tua adalah akhlaknya yang paling utama. Jadi karenanya pengalaman dan pelajaran ke getanyo yang belum na pasangan, utamakan pasangan getanyo yang memiliki agama. Menyo agama karena insyaallah yang lain cipah kero. Haji ana nam dai biwo. Jadi mengingat waktu yang sangat padat, Abi na rencana lo langkah ke DU Banda Aceh. Nanti no tak pemandai no mentang. InsyaAllah pada kesempatan yang lain kita akan terlebih menghidang nama Abi untuk keberkahan acara kita pada uronyo terlebih doa Abi sebagai penutup. Ya kalau belum tutup belum wirid le bacun. Lena pernah lumbi pi golong. Nah wirid amalan mi untuk merumpa anak yang saleh. Amalan untuk supaya rumah tangga akur le. Rumah tangga akur na ulfah kan dalam rumah tangga jina ate suami dengan isteri alian isteri dengan suami, orang tua dengan anak alian orang si dengan melinte dengan tuan. Watenuwo dan tubit tamang rumah baca ayat kulhu lega ayat kursi 3 tu. Yang dah kan wo lebut no tu rumah menalin tamang lam pintu baca kulhu lega ayat kursi 3. Intik dan tubit lam tergantung hal nak ja. Yang tubit meninggalkan rumah. Kan tubit aco berjampo, kan tubit aco baje lamuro, kan tubit aco pintu red baik tamang gameng. Tubit yang meninggalkan rumah. Pun nak jauh buat kerja, nak jauh baru meninggal, nak jauh belang, jauh laut. Baca asid, kulhu lega truk, ayat kursi 3. Mandum je baca kulhu kan, ya fai. Mandum je baca ayat kursi 3, kulhu lega. Yang miana amal berutin, insya-Allah penghuni yang dalam rumahnya gebi rasa ulfah, kumana ulfah rasa jinna ati li Allah sehingga tanya hana saling bermusuh-musuhan, hana saling hana-hana mangat. Yang amalan yang enggak ajarkan li para ulama-ulama salaf. Jadi baca kulhu lega truk, ayat kursi 3 truk ketika tubit dan ketika tamang. Kabil tu. Nyo kalung ijazah keron memandum nasut kabil tu atau kalung terima. Kemudian amalan bertut supaya gebi anak yang saleh. Yang mulai dari ubud biasakan si uro benar ni amalkan siga sambil ni gusuk baule ni baca al-barru tu juga al-barru Allah Maha baik, ar-raqibu tu juga Allah Maha mengawasi hamba, asy-syahidu tu juga Allah Maha menyaksikan hamba. Arti apa ya kan al-barru tu juga ar-raqibu asy-syahidu. Kalian baca inna anzalna sampai habis 3. Ar-raqibu tu juga al-barru tu juga, ar-raqibu tu juga, asy-syahidu tu juga, inna anzalna 3. Yang sambil gusuk baule. Yang insya-Allah anak yang tinggal menjadi anak yang saleh. Kemudian ke adik-adik santri, amalan supaya lebih kuat hafalan dan lebih ketenangan hati. Dia sembahyang mungkin ino sana pernah lu dengar nak baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li zikri bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sambil puduk jaro ada dada belah rawi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li zikri bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca mangga lu sembahyang fardu. Di surah semalam mangboh sembahyang boleh mangga ti. Mangga lu sembahyang fardu. Ali habis wirid-wirid yang lain. Yang mendang lagi yang kalau lun terima ijazah daripada para masyayikh dan para habaib di kalau ijazah ke urun-urun mandum. Kabil tu. Kamu terima tu. Selanjutnya kita yang baca doa, mudah-mudahan Allah kabulkan doa dan hajat-hajat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا لأستاذنا ولمعلمينا لمن له حق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا عزوبا إلا زوجته ولا طفلا إلا ربيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا المعهد مثبتا ونفعا للمسلمين ومنبعا للعلوم والحكم اللهم اجعل هذا المعهد مثبتا ونفعا للمسلمين ومنبعا للعلوم والحكم اللهم اجعل هذا المعهد مثبتا ونفعا للمسلمين ومنبعا للعلوم والحكم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل النية الصالحة أجمعين الفاتحة